Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah memasuki bab kelima tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup bersama ayahnya yang bernama Yesaya atau Yisya di daerah Baitullah atau Bethlehem. Kalau orang Islam biasanya menyebut dengan Baitul Lahmi di Palestina. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam mempunyai 12 orang saudara. Mereka hidup rukun, damai di bawah ajaran nenek moyangnya, yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suatu waktu, kaum Bani Israel kehilangan sosok pemimpin yang karismatik dan pemberani sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Apalagi mereka sedang mendapatkan berbagai macam penindasan dari suatu bangsa yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Raja itu kejam, bertubuh besar, namanya Raja Jalut, atau orang lain menyebut Goliat. Raja ini sangat kejam, berbuat semena-mena sehingga sangat menyengsarakan orang-orang Bani Israel. Kemudian mereka minta kepada salah seorang nabi Allah. Dulu ada nabi yang namanya Nabi Samuel atau Nabi Samuel. Jadi kalau kita bicara soal nabi itu jumlahnya banyak, tetapi kalau yang namanya Rasul itu hanya 25 yang wajib kita imani. Dan penutup nabi dan Rasul yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi atau Rasul setelah Rasulullah, setelah Nabi Muhammad, itu semuanya nabi palsu. Dan ini biasanya kemunculan nabi-nabi palsu ini adalah menandakan hari kiamat sudah semakin dekat. Kita lanjutkan lagi. Kemudian doa Nabi Samuel untuk meminta pemimpin itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah mendatangkan seorang pemimpin yang bernama Talut. Pada awalnya kedatangan Talut itu ditolak oleh kaum Bani Israel. Alasannya apa? Talut ini berasal dari golongan minoritas dan dari golongan ekonomi miskin. Jadi orang-orang Israel itu dari dulu sampai sekarang sukanya membantah apapun yang diberikan oleh nabinya dibantah. Termasuk Allah mengutus Talut dan Talut ini sempat dibantah. Kemudian Nabi Samuel ini menjelaskan bahwa ini pilihan Allah. Talut mempunyai kelebihan dalam hal keilmuan dan tubuhnya juga agak kuat, bisa untuk menandingi Raja Jalut atau Goliat. Dan akhirnya kaum Bani Israel pun menerima Talut sebagai pemimpin mereka. Anak-anak, setelah Raja Talut dilantik menjadi pemimpin mereka, kemudian Raja Talut menyiapkan pasukan untuk melawan Jalut. Dia merekrut para pemuda yang gagah, kuat, pemberani di seluruh penjuru negeri. Kabar ini terdengar oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam di Bethlehem. Kemudian Yisya, ayah Nabi Daud, mengirim 3 orang anaknya yang berbadan besar. Nabi Daud alaihissalam tidak termasuk. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam masih sangat muda, yaitu masih berusia 11 tahun dan tidak mempunyai badan yang disyaratkan. Kenapa? Karena melawan Raja Jalut itu harus butuh dengan kekuatan, badan yang besar, dan pemberani. Akan tetapi Nabi Daud alaihissalam merengek terus kepingin ikut kepada ayahnya. Kemudian dia merajuk terus kepada ayahnya dan ayahnya memperbolehkan. Tetapi
dia bertugas hanya mengirim makanan kepada saudara-saudaranya yang di medan perang. Anak-anak, akhirnya perang pun terjadi antara pasukan Raja Talut dan Raja Jalut. Dalam perang tersebut, pasukan Raja Talut hampir mengalami kekalahan, diserang oleh pasukan Jalut yang kuat besar seperti raksasa. Beberapa pasukan Raja Talut banyak yang meninggal. Melihat tersebut, Nabi Daud alaihissalam tidak tinggal diam. Dia mengajukan diri kepada raja. Raja Talut sebenarnya tidak memperbolehkan. Mosok anak kecil yang masih berusia 11 tahun mau melawan Raja Jalut yang sangat kuat besar seperti raksasa. Awalnya ditolak, tetapi karena Raja Talut melihat tanda-tanda khusus pada Nabi Daud, akhirnya Raja Talut mengizinkan. Anak-anak, singkat cerita, Nabi Daud alaihissalam bertemu dengan Jalut. Terjadilah perkelahian antara keduanya. Di luar dugaan, ternyata Nabi Daud alaihissalam yang sangat kecil, masih usia belasan tahun, mempunyai kelincahan dalam berperang, mempunyai kekuatan dalam berperang. Kemudian terjadilah perkelahian. Dia seorang anak kecil yang bertubuh pendek, tetapi Nabi Daud tidak gentar. Kemudian apa yang terjadi? Diambillah ketapel, senjata andalan Nabi Daud. Kemudian ketapel itu dipasang batu, kemudian ditembakkan dengan ketapel itu. Batu ketapel Nabi Daud tepat mengenai mata kiri Jalut. Jalut meriang kesakitan, darah bercucuran, tidak henti-hentinya, sampai akhirnya Jalut pun terjatuh dan mati di tangan Nabi Daud alaihissalam. Mendengar Jalut sudah mati, pasukannya ciut. Pasukan Jalut ciut. Lari ketakutan, mereka berlarian menyelamatkan diri. Akhirnya kaum Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut pun menang melawan Jalut atau Goliat. Anak-anak, atas keberanian Nabi Daud alaihissalam yang masih sangat muda, usia belasan tahun, kemudian Raja Talut mengangkat sebagai panglima perang dalam usia yang sangat muda. Bayangkan, usia 11 tahun menjadi panglima perang yang membawahi ribuan pasukan. Begitu mulianya. Kemudian Nabi Daud ketika dia menjadi pejabat yang sangat muda, pemimpin perang yang sangat memberani, adil, banyak rakyat yang menyukainya. Singkat cerita, setelah Raja Talut meninggal dunia, kemudian Nabi Daud alaihissalam menggantikan posisi sebagai raja. Walaupun sudah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam tetap hidup sederhana, tidak sombong. Nabi Daud semakin memperhatikan kepentingan rakyat, adil, jujur, bijaksana. Dan Nabi Daud semakin dicintai oleh rakyatnya. Dalam waktu yang sangat singkat, bangsa Israel hidup dengan aman dan sejahtera di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam yang sangat soleh dan terkenal dengan kesederhanaannya. Anak-anak, pada perkembangan berikutnya, Nabi Daud alaihissalam diberikan tugas lain dari Allah. Tugas ini dirasa lebih berat daripada tugas sebelumnya. Apakah tugas itu? Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab suci, yaitu kitab suci Zabur, sebagai pedoman untuk umatnya dalam beribadah kepada Allah dan sebagai penuntun hidup agar manusia tidak tersesat. Anak-anak, Nabi Daud terkenal dengan mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu keajaiban yang diberikan oleh Allah
kepada Nabi Allah itu mukjizat. Ya, mukjizatnya antara lain apa? Ternyata Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu. Ya, kitab Zabur yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada Bani Israel dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Cara menyampaikannya dengan menyanyi, melantunkan isi kitab Zabur, suaranya sangat merdu sekali. Kaumnya banyak yang terkesima dengan lantunan dari isi kitab Zabur. Apalagi suara yang sangat merdu, yang sangat nyaring itu. Kitab Zabur merupakan tentang ajaran agama-agama, ajaran agama yang mentauhidkan Allah, yang menyembah Allah, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi pekerti. Sudah ajarannya bagus, dilantungkan dengan suara yang sangat merdu. Jadi rakyat Bani Israel itu sangat menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam terkenal pula dengan ibadahnya yang sangat-sangat rajin. Dia senantiasa berzikir memuji Allah pagi dan petang, sampai-sampai gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersamanya. Hari-harinya dihabiskan dengan berpuasa. Nabi Daud itu suka berpuasa. Puasanya Nabi Daud itu kadang puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Maka terkenal dengan puasa Daud kalau orang-orang itu menyebut, yaitu puasa, selang enggak. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian mukjizat Nabi Daud yang paling terkenal adalah mempunyai suara merdu. Di samping itu juga dia mampu menundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semuanya ikut bertasbih. Dan dia mempunyai apa? Dengan sangat mudah, tanpa bantuan api dan palu, mampu melunakkan besi dengan tangannya. Jadi besi yang sangat keras itu dengan tangannya Nabi Daud itu bisa lunak. Kekuatan yang sangat luar biasa. Maka anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Daud meninggalkan kekuasaan kerajaan yang sangat megah. Dan kekuasaan dan kerajaan yang sangat megah ini kemudian diteruskan oleh anaknya yang juga seorang nabi, dan juga seorang nabi yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Siapakah anak Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti akan Yanda ceritakan setelah bab berikut ini ya. Kemudian anak-anak, apa yang harus kita ambil apalah yang harus kita ambil dari nilai tauladan dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam mempunyai sikap pemberani dari sejak kecil. Kemudian yang nomor dua, Nabi Daud alaihissalam walaupun dia diangkat menjadi panglima sampai puncak karir yang tertinggi, menjadi raja dengan kekuasaan kerajaan yang sangat megah, dia tetap hidup sederhana. Kemudian yang terakhir, sudah pemberani, kaya, sederhana. Yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam, dia adalah seorang abid, seorang yang ahli ibadah, rajin beribadah, berzikir, dan suka berpuasa. Inilah luar biasanya Nabi Daud alaihissalam. Cukup sekian anak-anak, nanti akan kita lanjutkan masih di bab 5 tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.